Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari tentang skema atap pada potongan B atap perisai tunggal. Skema atap pada potongan B atap perisai tunggal ya, pada potongan B. Ini dia. Ya, ini adalah skema atap pada atap perisai tunggal ya, pada potongan B. Ini adalah potongan A daripada atap perisai tunggal ya. Yang mana potongan A ini berlaku global ya dalam kasus ini, atau dalam materi pelajaran kita potongan A dari semua jenis atap itu sama seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan jauh hari sebelumnya ya. Yaitu pada video tentang potongan A. Maka potongan A ini juga berlaku untuk untuk rumah dengan atap perisai tunggal ya. Yang mana denahnya sama semuanya. Nah, yang kita pelajari sekarang ini adalah skema atap pada potongan B daripada atap perisai tunggal yang di atas ini. Ya, atap perisai tunggal. Nah, ini di atap perisai ya, teman-teman ya. Ini adalah atap perisai. Ya, jadi ada sisi depan ya. Ini dia, sisi ini menghadap ke arah depan. Dan kemudian ada sisi belakang mengarah ke belakang, sisi kanan mengarah ke kanan, dan sisi kiri mengarah ke kiri. Ya, ini adalah atap perisai tunggal. Ya, teman-teman ya. Atau teman-teman bisa melihat untuk lebih jelasnya tentang atap perisai. Ya. Ini dia. Dalam bentuk 3 dimensi ya. Supaya teman-teman lebih jelas. Ya, ini dia atap perisai ya. Nah, itu dia atap perisai ya. Nah, ini rumah dengan atap perisai, teman-teman. Perisai tunggal ya. Karena yang menggunakan atap perisai hanya rumah utama saja. Sedangkan di teras dia menggunakan plat beton ya, sehingga disebut rumah dengan atap perisai tunggal. Oke, teman-teman paham ya? Nah, jadi yang di depan tuh ada sisi ke depan ya, bentuk segitiga. Ya, yang di belakang juga bentuk segitiga ya. Nah, sebelah kanan bentuk trapesium ke arah kanan, dan sebelah kiri bentuk trapesium ke arah kiri. Oke ya. Satu hal yang teman-teman harus tahu bahwa di tengah-tengah ini adalah garis nok ya, atau garis utama. Nah, saya rubah warna biar teman-teman lebih paham atau seperti ini ya. Nah, ini garis nok atau garis utama ya. Garis as nok atau pertengahan daripada garis nok atau garis puncak. Yang warna hijau tuh saya sudah rubah warna tuh ya. Yang teman-teman harus ketahui bahwa ukuran daripada keempat sisi ini secara lurus ya, dari bawah ke atas seperti itu, dari bawah ke atas seperti itu ya, dari bawah depan ke atas ya, dari bawah depan ke atas ya, itu sama, ukurannya sama teman-teman ya. Ini dia kan puncak noknya nih ya, puncak noknya tuh saya rubah warna lagi ya supaya lebih jelas ya. Nah, warna biru itu puncak noknya atau puncak utama ya daripada atap perisai tunggal. Nah, kalau saya ukur ya, kalau saya ukur menggunakan dimension linear ya, dimension di atas saya klik linear ya, kemudian saya klik dari ujung ya, ujung depan daripada garis nok ini ya, ujung depan daripada garis nok ini saya ukur, saya klik di situ ya, ujung depan itu, pertemuan segitiga itu ya. Nah, di situ ya saya klik, ada lambang endpoint di situ, dan saya tarik secara lurus ya. Jadi ortonya saya nyalakan nih, ortonya saya hidupkan supaya garisnya tegak lurus. Saya tarik secara lurus ke garis tepi bawah ya, saya ada lambang midpoint situ ya, saya klik. Saya tarik ke arah sini ya, saya tarik ke arah kanan seperti ini. Nah, berapa ukurannya itu teman-teman? 357,5 ya.
Jadi dari ujung nok ini ya, dari ujung garis nok atau puncak nok atap perisai tunggal ke tepi atap depan itu secara lurus dia ukurannya 357,5. Ya, dan jika saya klik dimension di atas, kemudian saya klik lagi linear, saya ukur, saya klik di pojok garis nok ini, puncak nok ini, saya klik di bagian belakang ya, ujung belakang itu. Perhatikan, yang biru ini kan garis nok nih, puncak nok ya, puncak nok utama. Saya klik di pertigaan atau di ujung daripada garis biru itu. Ya, kemudian saya tarik lurus ke belakang ya. Saya tarik lurus ke belakang pas di garis merah itu di tepi atap bagian belakang. Saya tarik ke arah sini. Atau saya tarik ke arah sini lah, sama aja ya. Kemudian saya klik di situ. Perhatikan ukurannya sama teman-teman ya, 357,5. Sama dengan yang di depan, 357,5. Ya. Nah, kemudian saya klik lagi dimension dan saya klik linear. Saya klik dimension, saya klik lagi linear. Nah, sekarang saya klik pada tengah-tengah. Ya, tengah-tengah daripada garis biru puncak nok ini. As nok, tengah-tengah nok ya. Ada lambang midpoint, situ saya klik. Saya geser ke arah tepi garis sebelah kanan. Ya, tepi garis atap sebelah kanan, garis warna merah itu ya. Ada lambang midpoint, situ saya klik. Nah, ini saya geser contohnya ke atas atau ke bawah seperti ini boleh ya. Nah, berapa nilainya? Oh, ternyata sama, 357,5. Ya. Jadi jarak dari puncak nok ke tepi bawah daripada atap ini, posisi sisi atap sebelah kanan yang berbentuk trapesium itu ternyata ukurannya sama, 357,5, sama dengan yang berbentuk segitiga ini teman-teman. Ya, dari ujung nok, tapi ya dari ujung nok ke bawah ya, atau seperti ini ukurannya, dari ujung nok ke bawah itu ukurannya sama, 357,5. Paham ya? Jadi kemiringannya itu ukurannya sama teman-teman ya. Itulah kelebihan atap perisai. Meskipun yang satunya berbentuk segitiga, sisi depan dan belakang berbentuk segitiga ya, sisi kanan dan sisi kiri berbentuk trapesium, tapi secara garis lurus baik vertikal maupun horizontal dari nok ke sisi atap samping itu ukurannya sama teman-teman. Ya, saya klik lagi dimension, kemudian saya klik linear. Ya, saya klik pada puncak nok ini yang warna biru ini, saya klik di situ ya, di tengah-tengah garis. Saya tarik ke bawah, saya klik pas di garis merah sisi sebelah kiri. Nah, ini adalah garis lurus daripada atap sisi samping ya, yang berbentuk trapesium. Saya klik ke sini, saya tarik ke sini, saya klik di situ. Berapa nilainya? Sama, 357,5. Ya, yang ini juga 357,5. Ini menunjukkan bahwa ukuran atap itu untuk atap perisai ya. Perhatikan, kalau secara sisi trapesium, kalau dari sisi trapesium itu jarak lurus ya, jarak lurus dari puncak nok yang biru ini ke sisi atap samping, ke pinggirnya. Jadi dari garis nok ke garis atap samping ya, seperti itu yang warna merah itu. Itu berlaku di kanan dan juga di kiri sama sisi trapesium. Dan pada sisi segitiga itu dari ujung noknya ya, dari ujung nok. Perhatikan ya, dari ujung nok ini, titik biru ujung nok ya, garis biru ujung nok sampai ke bawah sini, ke sisi atap bagian bawah. Itu berlaku di depan dan juga di belakang sama, dari ujung garis nok yang garis biru ini sampai ke bawah sini, ke sisi atap bagian bawah.
dari ujung. Jadi kalau yang segitiga itu dari ujung garis nok ya. Kalau yang sisi segitiga depan dan belakang itu dari ujung garis nok ngukurnya ya ke garis bagian bawah. Itu berlaku juga di depan, dari ujung garis nok depan ya ke sisi bagian bawah atau sisi terluar daripada atap. Sedangkan untuk sisi yang berbentuk trapesium kanan kiri ini ya dia dari garis nok ya, garis mana aja terserah. Kemudian dari garis itu dia lurus ke bawah, lurus. Ya jadi lurus seperti itu. Ya lurus ya, tidak boleh miring. Nah, ini lurus ya seperti itu. Nah, maka hasilnya sama. Berarti ukuran dari nok ya ke sisi depan, kanan kiri, depan belakang itu sama ukurannya. Nah, itulah kelebihan satu hal yang teman-teman harus ketahui daripada atap perisai. Ya, itu satu ya teman-teman ya. Dan kedua, yang teman-teman harus ketahui, ingat ya teman-teman ya, bahwa ini sisi ini sama-sama panjang loh ya, sama-sama panjang ya. Artinya panjang secara lurus dari nok ke bawah itu sama ya, dari lurus seperti ini ke bawah ya. Nah, itu sama teman-teman ya. Nah, seperti ini sama ini ukurannya ya. Seperti yang sudah kita ukur tadi. Ya, seperti ini ke bawah juga sama ukurannya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini juga sama teman-teman, ke arah bawah ini sama ukurannya. Ya, semuanya adalah 357,5 tadi ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat garis, ini adalah garis tepi ya. Kotak ini adalah garis tepi dan ini adalah puncak nok ya. Puncak nok itu atau as nok ini ya. Seperti ini. Nah, jika saya rubah warna, teman-teman bisa melihat bahwa dari puncak nok ini ya ke garis tepi bawah ya itu semuanya sama. Baik yang atap sisi atap yang berbentuk segitiga ya, yang di depan yang di belakang maupun yang di depan, dan sisi atap yang berbentuk trapesium itu dari puncak nok ini semua ukurannya sama teman-teman. Ya, kenapa sama? Ya karena memang sudah seperti itu. Ya, karena memang sudut-sudut yang terbentuk daripada atap trapesium ini kan sudut-sudut yang terbentuk daripada jurai-jurai ini. Ya, yang mana jurai-jurai ini sudut kemiringannya semua sama, 45 derajat. Itulah penyebabnya. Nah, pada sisi-sisi pertemuannya itulah terbentuk garis nok ini. Seperti yang sudah kita pelajari pada skema atap. Nah, itulah yang menyebabkan mereka sama ukurannya. Dan itu artinya teman-teman, ya, kemiringan atap ini, kemiringan atap, perhatikan yang warna biru itu ya. Kemiringan atap yang warna biru ini, ya, pada potongan A itu sama, ya, dengan kemiringan atap pada potongan B. Kemiringan bentangannya semuanya sama. Tidak mungkin tidak sama teman-teman. Ya, contohnya saya pada dimension, saya klik angular ya, pada saya klik dimension, lalu saya klik angular. Lalu saya klik sisi atas dan sisi bawah. Saya tarik berapa derajat teman-teman? 30 derajat. Ya, angular itu untuk mengukur derajat. Itu pada potongan B ya. Pada potongan A sama pastinya. Ya. Jadi saya diklik dimension, lalu saya klik angular. Saya klik garis atas yang ini ya, dan garis bawah yang ini. Saya tarik. Berapa derajat? 30. Sama. Ya. Nah, dan otomatis batas noknya pun sama ukurannya. Yaitu tadi berapa? 357,5 ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya bahwa garis miring atau model atap miringnya ini yang ada pada potongan A ini ya, itu sama saja dengan garis miring atau
garis atap miring pada potongan B, sisi kanan atau sisi depan dan sisi kiri atau sisi belakang. Ya, sama saja. Nah, ini teman-teman bisa melihat pada gambar 3D ini ya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini adalah atap perisai ya, atap perisai 3 dimensi. Agar teman-teman bisa lebih paham ya. Nah, ini perhatikan. Ini yang di belakang garis saya hapus ya. Jadi ini kan garis potongan ya. Yang merah ini garis potongan mengarah ke depan sini. Berarti segala sesuatu yang ada di depan garis potongan itu terlihat. Terasnya kelihatan, semuanya kelihatan. Yang di depan garis ini semuanya terlihat. Yang di belakang garis tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu kita hapus. Ya. Yang tidak terlihat seperti ini kita hapus ya. Yang terlihat biarin, jangan dihapus. Nah, oke, ini potongan B. Kemudian ini ada satu lagi denah saya potong secara seperti potongan A. Nah, seperti itu kan kurang lebih potongan A dia memotong horizontal. Ya. Sedangkan pada potongan B dia memotong vertikal. Nah, jika seandainya kita lihat secara pandangan 3 dimensi, ya perhatikan. Nah, ini dia potongan B daripada atap ya perisai tunggal. Nah, ini dia potongan B-nya. Jadi model atapnya itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi sisi noknya itu berbentuk miring. Apa namanya, jurai depan dan jurai belakang itu berbentuk miring. Sisi depan, sisi belakang itu berbentuk miring. Ya, dan di tengah-tengah sini ada kuda-kuda. Yang mana kuda-kuda ini menopang pada ujung depan dan ujung belakang daripada puncak nok atau puncak atap. Ya, jadi ada 2 kuda-kuda yang jaraknya berdekatan. Jarak antar 2 kuda-kuda ini tergantung jarak daripada nok, puncak nok. Jadi dia tidak menggunakan ukuran tertentu. Dia sesuai dengan batas nok di mana ya di situ pasti ada kuda-kuda yang menyokong depan belakang. Di depan satu kuda-kuda, di belakang satu kuda-kuda. Nah, ini tampak potongan B ya daripada atap perisai tunggal. Ya, jadi noknya kelihatan memanjang. Dan di sebelah ini ada potongan A daripada atap perisai tunggal juga. Nah, itu dia. Nah, teman-teman bisa melihat tuh. Ya. Jadi kemiringannya ini, cuman kalau pada potongan A kan kuda-kudanya kelihatan tuh. Nah, kalau pada potongan B kan kuda-kudanya tidak terlihat. Seperti itu ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau pada potongan A kuda-kudanya terlihat. Kalau pada potongan B kuda-kudanya ya terlihat tidak full. Kalau pada potongan A kuda-kudanya terlihat full. Tapi satu hal yang teman-teman harus ketahui. Ya, bahwa kemiringan samping ini, depan belakang ini, ya, itu kemiringannya, derajatnya, semuanya itu sama seperti kemiringan pada potongan A ini. Ya, baik samping kanan maupun samping kiri itu sama. Seperti ini. Ya. Itu sama, teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, paham ya. Nah, teman-teman mungkin bisa memahami ya maksud daripada penjelasan saya ini. Nah, ini dia potongan A. Ya.
Nah, seperti itu ya. Jadi sisi ini kemiringannya ya, kemiringan sisi atap ini pada potongan A baik kanan maupun kiri itu sama dengan kemiringan ya pada potongan B ini. Ya, seperti itu. Kalau nggak sama ya berarti tidak simetris atapnya. Berarti atapnya nggak karu-karuan. Kalau atapnya bener ya nggak mungkin nggak sama, pasti sama. Itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Ya, jadi sama. Nah, maka saya mendapatkan ini ya, sisi atap sebelah samping ini, di situ ada kelihatan gording, ada kelihatan usuk, gentengnya kelihatan, sisinya ya sama seperti pada potongan A. Itu semuanya ini saya copy ya. Nah, sisi ini berikut knocknya yang di atas ini ya, sisi ini, sisi miring ini saya copy itu saya dapat dari potongan A ini, saya copy ke potongan B. Kok di copy? Iya, karena memang sama. Tidak boleh tidak sama, harus sama, wajib sama. Makanya harus di copy, teman-teman. Paham ya? Itu mekanismenya. Nah, jadi teman-teman perhatikan ini adalah potongan A yang potongan B daripada atap perisai tunggal ya. Potongan B atap perisai tunggal yang belum selesai, yang belum dibuat sama sekali atapnya. Jadi untuk sisi miring, depan dan belakang itu kita ngopi dari sisi miring pada potongan A. Menggunakan icon copy pada tab modify ya. Menggunakan icon copy pada tab modify. Ya, ini dia copy. Cara 2 ya, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian klik icon copy pada tab modify teman-teman, atau CO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan salin kemana saja dengan cara klik 1 kali. Jika selesai, enter atau escape pada keyboard. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada gambar contoh ini, sisi atap itu ada yang miring itu saya sengaja kasih warna biru ya. Yang warna biru itulah yang kita blok semuanya ya. Jadi ngebloknya tuh pelan-pelan. Satu, seperti ini pelan-pelan, jangan sampai nabrak-nabrak seperti ini, kena apa? Kena dinding, jangan, atap aja pelan-pelan ya. Blok hijau tapi pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini pelan-pelan ya. Nah, ini ada yang satu belum kena ya, diblok lagi kecil-kecil. Jadi ngebloknya harus pelan-pelan, harus sabar ya. Nah, sabar seperti itu ya. Nah, seperti itu ngambilnya sampai sini, dan termasuk garis knocknya ini yang 2 ini juga di blok. Bloknya kecil aja, jangan besar-besar. Jangan sampai kena knock gini, jangan, kecil-kecil aja seperti ini. Nah, paham? Nah, setelah diblok semua seperti ini, teman-teman klik icon copy pada tab modify. Klik icon copy seperti ini ya. Kemudian kliknya itu di pojok kanan atas daripada ring balok ini, teman-teman. Perhatikan. Pojok kanan atas daripada ring balok. Kotak merah itu, klik pojoknya. Nah, seperti itu ya. Nah, tarik ke sini. Yaitu, nah, perhatikan di potongan B ini kan ada ring balok juga tuh. Klik juga di pojok kanan atas daripada kotak merah ring balok pada potongan B. Nah, klik di situ. Kemudian enter 1 kali untuk mengakhiri copy. Nah, hasilnya sama saja ya teman-teman ya. Kemudian garis yang berlebihan ini dihapus, diblok, lalu tekan delete pada keyboard. Jadi cukup sebatas ini aja garisnya. Loh, kok ini apa? Ini adalah kuda-kuda samping, kuda-kuda miring, kuda-kuda kecil yang pernah kita pelajari pada struktur atap. Bahwa atap perisai tunggal itu
pada pojok-pojokannya kan ada kuda-kuda miring. Oke ya. Nah, jadi yang ini kuda-kuda miring, kuda-kuda kecil yang menyokong jurai. Ini kan jadi jurai sekarang. Ya, ini adalah jurai luar ya. Dan ini kuda-kuda miring yang kuda-kuda kecil yang menopang jurai itu. Seperti pada gambar ini. Jadi yang kuning itu jurai dan ini kuda-kuda kecilnya. Kemudian ada dua kuda-kuda besar penopang nok utama. Nok utama itu yang kecil di atas ini. Tapi ujung depan dan ujung belakang ditopang oleh kuda-kuda besar. Ya, daripada nok utama. Sedangkan jurai ini ditopang oleh kuda-kuda kecil-kecil pada 4 sudutnya. Setiap jurai luar itu pasti ada kuda-kuda kecilnya. Ya, sama seperti ini. Kuda-kuda yang besar menopang nok utama pada ujung-ujungnya. Sedangkan kuda-kuda kecil ya terlihat separuh aja, nggak terlihat full. Hanya kelihatan separuh seperti ini. Dia menopang jurai ini yang kotak kuning tadi itu, yang ini. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini dia ya. Nah, itu jurai. Ya, teman-teman paham ya? Paham? Nah, ini ya. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi sekarang kita pada gambar contoh kita ini ya, gambar kerja kita. Perhatikan di sini sudah ada ring balok ya. Sudah ada ring balok ya, kotak merah ini adalah ring balok ujung depan dan kemudian ring balok ujung belakang ya, daripada rumah pada potongan B ini ya, untuk atap perisai tunggal. Jadi seperti yang tadi teman-teman yang sudah saya contohkan ya, yang di blok itu wilayahnya ya. Pada potongan A ini di copy nanti di blok semua seperti ini ya, lalu di copy ke potongan B. Perhatikan yang warna biru itu semua yang di copy ya. Nah, ngopinya pelan-pelan. Nih saya kasih contoh nih ya. Ini adalah proyek kerja kita. Ya. Jadi teman-teman blok dulu nih wilayah yang di copy, yang itu yang ini. Sisi atap ini ya. Sisi atap sebelah yang miring ini sebelah kanan ya. Bloknya pelan-pelan ya, perhatikan wilayah-wilayah yang di blok. Ini juga di blok ya. Gordeng-gordengnya di blok semua. Ya, terus yang ini jangan ya, yang kuda-kudanya jangan ya. Yang ini aja yang di blok. Ya, sama ini. Semuanya ya. Kemudian ini di blok. Genteng-gentengnya di blok semua. Nah, terus ini ada gorden satu lagi di blok ya. Dan ada ini apa namanya, rank di atas ini di blok juga. Ya, seperti itu ya ngebloknya. Kemudian pada nok ini, genteng nok ini, genteng bumbungan itu, ini diklik ya dua ini atau di blok seperti ini. Ini sisi sebelah kanan ya daripada potongan A. Setelah di blok seperti itu, teman-teman pada tab modify klik icon copy. Pada tab modify klik icon copy seperti itu. Kemudian arahkan kursor kita ke pojok atas daripada ring balok beton ya, pojok kanan atas kotak merah itu daripada ring balok beton yang ada di sisi sebelah kanan. Klik di situ ya, di pojok kanan atas itu lambang endpoint. Nah, kemudian kita geser ke potongan B di sebelah depan atau sisi sebelah kanan pada layar. Nah, klik di pojok juga, pojok kanan atas daripada ring balok itu, yang kotak merah itu. Satu kali aja kliknya. Akhiri copy ini dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Ini hasilnya teman-teman ya. Oke, kemudian pada sisi sebelah kiri.
Ya, sisi sebelah kiri kita ngopi dari sisi sebelah kiri pada potongan A. Kita blok dulu ya. Kita blok dulu seperti itu. Ini list plangnya, gordeng-gordengnya, ini juga diblok ya. Ini juga diblok. Yang ini juga diblok ya. Balok yang berdiri ini. Ini juga ya. Kemudian reng-reng yang di atas kotak-kotak kecil itu juga diblok pelan-pelan. Gentengnya juga. Nah, ini ada gordeng, ini diblok juga ya. Gordengnya kan harus kelihatan. Ini diblok juga seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, gordeng-gordeng, genteng-genteng itu semua diblok. Ya, ini gordeng juga terakhir nih diblok. Reng di atas sekali itu. Tiang jangan. Terus balok pincang apa namanya? Balok ini nih jangan, kuda-kudanya jangan ya, perhatikan yang warna hijau bersih itu yang tidak saya blok ya, itu jangan diblok ya. Terus ini puncak noknya apa, puncak genteng nok ini sisi sebelah kanan ini diblok ya, dua ini bloknya kecil-kecil aja, jangan kena yang lain ya. Nah, setelah diblok seperti itu, sisi sebelah kanan miring potongan A, pada tab modify klik icon copy. Pada tab modify klik icon copy. Lalu arahkan kursor kita ke ring balok sebelah kiri. Nah, klik pada kotak merah pojok sebelah kanan atas daripada ring balok itu. Pojoknya pas ya. Lambang endpoint seperti itu, klik di situ. Geser ke potongan B. Ya, klik pada pojok kanan atas ring balok bagian kiri sama, atau bagian belakang atau bagian kiri kalau di layar ya. Klik pojok kiri atas itu sama, posisinya sama. Nah, kemudian enter satu kali untuk mengakhiri copy. Ini hasilnya teman-teman ya. Seperti ini. Ya. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya. Tapi untuk sementara ini teman-teman belajar sampai sini dulu ya. Nah, ini dia ya struktur daripada atap pelana perisai tunggal ya. Nah, jadi mekanismenya itu teman-teman seperti ini ya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat. Nah, ini saya ingatkan lagi ya tentang materi rangka atap perisai. Nah, itu kan. Jadi kalau dari depan atap perisai itu seperti ini. Ya. Nah, ya kan? Nah, kalau dari samping seperti ini. Ya. Jadi kelihatan juga gordeng-gordengnya, usuk-usuknya kelihatan juga meskipun dari samping. Seperti itu ya. Nah, ini dia. Dari depan kelihatan, dari samping juga kelihatan sama. Paham ya teman-teman ya? Nah, sedangkan pada pojok-pojok pada jurai-jurai depan, samping kanan, samping kiri, belakang kanan kiri itu ada kuda-kuda kecil seperti ini yang menyokong, sedangkan kuda-kuda besar yang di tengah-tengah itu dia menyokong puncak nok. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus ada gordeng, yang ini yang warna biru muda nih gordeng ya. Jadi gordeng dari sisi depan atau dari sisi samping sama-sama kelihatan. Karena gordengnya 4 penjuru, ada yang ya 4 penjuru. Kalau pada atap pelana kan hanya 2 saja penjurunya atap pelana nih. Gordengnya hanya dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Tapi kalau pada atap perisai ada depan ke belakang, ada kanan kiri. Itu makanya pada potongan B atap perisai tunggal atau atap perisai apapun pasti kelihatan gordengnya seperti ini. Ya karena dari segala penjuru ada gordengnya. Ya kan? Oke, demikian teman-teman. Klik save dulu di atas ya. Atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project kita. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Perhatikan ya, di save atau Ctrl S sampai muncul tulisan key save ya pada command line.
Ya, disimpan ya. Demikian. Assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera.